Assalamualaikum. Hai. Halo. Selamat datang di YouTube channel Indriani Suwardika. Mari kita belajar materi tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Adik-adik, ingat protokol kesehatan ya. Sering cuci tangan, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengarang cerita petualang tentang lingkungan dengan runtut. 2. Setelah membaca teks dan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan sikap-sikap peduli lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. 3. Dengan menggunakan barang bekas, siswa mampu membuat poster sesuai kriteria yang ditentukan. 4. Setelah mengamati gambar dan diskusi, siswa mampu membedakan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengaitkan sebab dan akibat adanya kondisi lingkungan dan hewan secara tertulis. Pembelajaran 1. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Ayo menulis. Setelah membuat daftar pertanyaan yang digunakan saat wawancara, sampaikan laporanmu kepada gurumu agar diberi masukan. Dan bacalah teks di bawah ini. Adik-adik kelas 4, bacalah cerita perjalanan ke desa. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai macam ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan selama 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam tetap seimbang. Dari petualangan tersebut, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualang tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi.
Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nomor 1, tumbuhan. Nomor 2, kambing. Nomor 3, pohon. Nomor 4, kuda. Nomor 5, ayam. Nomor 6, tumbuhan. Nomor 7, sawah. Dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Tumbuhan yang terawat daunnya berwarna hijau, bebas dari hama dan gulama, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur. Hewan yang terawat bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit. Sedangkan hewan tidak terawat makanannya tidak terjamin, mengais-ngais sampah, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur kepada nikmat Tuhan yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Ayo berdiskusi, apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Diskusikan jawabanmu dengan teman kelompokmu. Ayo mencoba. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya, dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah keluar kelas, amati lingkungan sekolahmu. Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. 2. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. 3. Buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik? Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu. Sekian materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.